Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, di presentasi ini, di mata kuliah Al-Islam 3, saya akan menjelaskan tentang khilafah dan imamah. Oke, pertama-tama kita lantunkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan terus memberikan kita kesehatan, rahmat dan rizkinya. Teruntuk kawan-kawan yang mungkin sedang kurang sehat, semoga senantiasa diberi kesehatan agar bisa menjalani aktivitas kembali. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang apa sih itu mungkin perbedaannya ya, khilafah dan imamah. Jadi khilafah itu artinya itu adalah kepemimpinan dengan batas teritori tertentu yang mengikat secara struktural setiap warga yang berada di dalamnya sehingga tidak mengikat orang di luar tersebut. Jadi khilafah hanya memimpin sesuai batas teritorinya itu dan memimpin warganya yang masuk ke dalam teritori tersebut. Sedangkan imamah adalah kepemimpinan yang melampaui batas teritorial, daerah, negara, dan lainnya, tetapi mengikat secara spiritual dan teologis setiap pribadi yang meyakininya. Adanya kelompok yang ingin mengembalikan kekhilafahan di masa lalu untuk umat Islam menjadi tidak tepat guna karena khalifah tersebut bersifat institusional, kenegaraan dan teritorial, sedangkan imamah itu tidak kayak melampaui batas teritorial, jadi mengikat secara pribadi dan spiritual yang meyakininya aja gitu. Jadi kan begitu, udah jelas beda. Nah, umat, jadi kan itu ada khilafah, imamah, dan itu mereka memiliki umat. Nah, umat adalah pihak lain yang merupakan objek niscaya imamnya, sang pemimpin. Nah, terus kepemimpinan vertikal atau imamah semestinya dipegang oleh orang-orang suci dan memiliki spiritualitas tinggi seperti nabi dan wali. Kepemimpinan horizontal atau khilafah tidak niscaya dipegang oleh manusia suci. Meski tentu nabi sebagai pemimpin umat atau imam diyakini telah terbukti menjadi pemimpin horizontal yang menjalankan fungsi kepemimpinan administratif juga. Jadi ada beberapa keabsahan seperti Syiah meyakini imamah sebagai kepemimpinan umat. Karenanya ia harus dipegang oleh pribadi yang memenuhi syarat-syarat ketat yang tidak bisa disandang oleh pribadi yang tidak suci. Karena itu, Syiah meyakini Ali sebagai pemimpin umat. Sedangkan Sunni meyakini kepemimpinan yang bersifat struktural dengan batas teritorial sebuah state atau negara. Karena itu Sunni tidak menetapkan syarat kesucian bagi pemegangnya. Terus ada Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai imam sedetik setelah Nabi wafat karena kepemimpinan umat. Imamah tidak dibangun legitimasinya melalui pemilihan masyarakat. Ia seorang yang tidak pernah melakukan penyembahan berhala sejak kecil, sedangkan Sunni menitik beratkan pada konsep keadilan bagi seorang khalifah, yaitu tidak cacat moral. Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai imam dengan proses deklarasi pengangkatan oleh Nabi Muhammad SAW saat di Ghadir Hum sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Lihat penjelasannya oleh Jalal Ali bin Ali Syuti Al-Dur Al-Mansur. Sementara Ali bin Abi Thalib memberikan bayatnya kepada Abu Bakar sebagai pemimpin masyarakat atau khalifah. Karena tidak menganggapnya sebagai pemimpin umat, bayat merupakan kontrak sosial politik. Karena itu pula, Syiah tidak mensyaratkan bayat untuk menjadi pengikut Ali sebagai pemimpin umat. Dalam Syiah, bayat memegang bukan syarat.
dalam syarat itu baiat memang bukan syaratnya. Jadi dari fungsinya aja, sebagaimana imamah dan khalifah itu yang berbeda, maka fungsi imamah bersifat spiritual bukan institusional sebagaimana khalifah, sedangkan khalifah itu bersifat institusional atau kenegaraan gitu. Dia ada beberapa karakteristik. Tolak ukur khilafah adalah kapabilitas, akuntabilitas, dan akseptabilitas. Sementara konsep imamah tak harus diterima oleh publik atau sosial, karena memang imamah tidak ada hubungannya dengan pilihan masyarakat. Ia adalah hak prerogatif Tuhan yang bersifat transenden dan divine. Persis sebagaimana Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai nabi. Publik suka atau tidak, setuju atau tidak, ya Nabi Muhammad tetaplah seorang nabi. Selanjutnya, dalam berbagai ordo tasawuf pun, Imam Ali diyakini sebagai pemimpin para wali. Hubungan ini bersifat kepatuhan spiritual yang didasarkan pada hubungan cinta, bukan bersifat kepatuhan administratif. Kepatuhan administratif ini lebih menekankan hubungan tugas kelembagaan antar atasan dan bawahan. Dan Syiah pun pernah mengkritik Abu Bakar, Umar, dan Utsman harus dipahami sebagai kritik terhadap kebijaksanaannya sebagai pemimpin struktural administratif. Bahkan penolakan Syiah terhadap ketiga khalifah tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat kepemimpinan administratif, bukan kepemimpinan spiritual. Sayangnya sebagian orang Syiah juga Sunni menganggap imamah dan khalifah sebagai satu makna. Akibatnya substansi masalah teredukasi dan dikaburkan oleh sentimen sektarian yang memanas karena kesalahpahaman yang berkepanjangan. Jadi ada salah paham ini dalam arti khalifah dan imamah itu mereka anggap sama oleh Syiah dan Sunni. Jadi ada yang patut disayangkan, adanya orang-orang Syiah yang memberikan pernyataan yang bisa ditafsirkan sebagai penolakan terhadap kepemimpinan struktural itu. Misalnya dengan memunculkan tema perampasan hak kepemimpinan yang terkesan mereduksi imamah menjadi khilafah, padahal perampasan tidak ada dalam konteks imamah. Imamah tak bisa dirampas dan diberikan oleh siapapun. Menurut orang Syiah, syarat keterpilihan para khalifah terdahulu masih patut dipertanyakan. Jadi kritik Syiah atas keterpilihan para khilafah bukanlah pada soal perampasan imamah, melainkan dalam hal proses pemilihan dan kebijakan mereka selama menjadi khalifah. Sejarah menunjukkan bahwa Imam Ali tetap mendukung dan membaiat Khalifah Abu Bakar. Meskipun setelah berlalu 6 bulan, pembaiatan tersebut justru menjadi indikator bahwa syarat ekspabilitas publik telah terpenuhi dan kebijakan khalifah telah diakui. Hal ini menjadi dasar bahwa kekhalifahan tidaklah berada dalam posisi vis a vis dengan imamah. Sebaliknya, ucapan selamat dari Umar atas Imam Ali pada hari Ghadir Khum adalah pengakuannya kepada Ali bin Abi Thalib sebagai wali atau imam spiritual dan tidak menghilangkan peluangnya sebagai khalifah struktural pada periode selanjutnya. Imam Ali jelas tidak pernah mundur dari posisinya sebagai imam, karena memang posisi imam tidak bisa dianulir. Posisi imam bukan kepemimpinan yang bersifat struktural dan ditentukan berdasarkan banyaknya suara. Sedangkan imamah adalah kepemimpinan yang melampaui batas teritorial, daerah, negara, dan lainnya, tetapi mengikat secara spiritual dan teologis setiap pribadi yang meyakininya. Adanya kelompok yang ingin mengembalikan kekhilafahan di masa lalu untuk umat Islam menjadi tidak tepat guna, karena khalifah tersebut bersifat institusional, kenegaraan, dan teritorial, sedangkan imamah itu tidak kayak melampaui batas teritorial, jadi mengikat secara pribadi dan spiritual yang meyakininya aja gitu. Jadi kan begitu, udah jelas beda. Nah, umat, jadi kan itu ada khilafah, imamah, dan itu mereka memiliki umat. Nah, umat adalah pihak lain yang merupakan objek niscaya imamnya, sang pemimpin.
Nah, terus kepemimpinan vertikal atau imamah semestinya dipegang oleh orang-orang suci dan memiliki spiritualitas tinggi seperti nabi dan wali. Kepemimpinan horizontal atau khilafah tidak niscaya dipegang oleh manusia suci. Meski tentu nabi sebagai pemimpin umat atau imam diyakini telah terbukti menjadi pemimpin horizontal yang menjalankan fungsi kepemimpinan administratif juga. Jadi ada beberapa keabsahan seperti Syiah meyakini imamah sebagai kepemimpinan umat. Karenanya ia harus dipegang oleh pribadi yang memenuhi syarat-syarat ketat yang tidak bisa disandang oleh pribadi yang tidak suci. Karena itu, Syiah meyakini Ali sebagai pemimpin umat. Sedangkan Sunni meyakini kepemimpinan yang bersifat struktural dengan batas teritorial sebuah state atau negara. Karena itu Sunni tidak menetapkan syarat kesucian bagi pemegangnya. Terus ada Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai imam sedetik setelah Nabi wafat karena kepemimpinan umat. Imamah tidak dibangun legitimasinya melalui pemilihan masyarakat. Ia seorang yang tidak pernah melakukan penyembahan berhala sejak kecil, sedangkan Sunni menitik beratkan pada konsep keadilan bagi seorang khalifah, yaitu tidak cacat moral. Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai imam dengan proses deklarasi pengangkatan oleh Nabi Muhammad SAW saat di Ghadir Hum sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Surat Al-Maidah ayat 5. Lihat penjelasannya oleh Jalal Ali bin Ali Syuti Al-Dur Al-Mansur. Sementara Ali bin Abi Thalib memberikan bayatnya kepada Abu Bakar sebagai pemimpin masyarakat atau khalifah. Karena tidak menganggapnya sebagai pemimpin umat, bayat merupakan kontrak sosial politik. Karena itu pula, Syiah tidak mensyaratkan bayat untuk menjadi pengikut Ali sebagai pemimpin umat. Dalam Syiah, bayat memegang bukan syarat. Dalam syarat itu, bayat memang bukan syaratnya. Jadi dari fungsinya aja, sebagaimana imamah dan khalifah itu yang berbeda, maka fungsi imamah bersifat spiritual bukan institusional sebagaimana khalifah, sedangkan khalifah itu bersifat institusional atau kenegaraan gitu. Dia ada beberapa karakteristik. Tolak ukur khilafah adalah kapabilitas, akuntabilitas, dan akseptabilitas. Sementara konsep imamah tak harus diterima oleh publik atau sosial, karena memang imamah tidak ada hubungannya dengan pilihan masyarakat. Ia adalah hak prerogatif Tuhan yang bersifat transenden dan divine. Persis sebagaimana Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai nabi. Publik suka atau tidak, setuju atau tidak, ya Nabi Muhammad tetaplah seorang nabi. Selanjutnya, dalam berbagai ordo tasawuf pun, Imam Ali diyakini sebagai pemimpin para wali. Hubungan ini bersifat kepatuhan spiritual yang didasarkan pada hubungan cinta, bukan bersifat kepatuhan administratif. Kepatuhan administratif ini lebih menekankan hubungan tugas kelembagaan antar atasan dan bawahan. Dan Syiah pun pernah mengkritik Abu Bakar, Umar, dan Utsman harus dipahami sebagai kritik terhadap kebijaksanaannya sebagai pemimpin struktural administratif. Bahkan penolakan Syiah terhadap ketiga khalifah tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat kepemimpinan administratif, bukan kepemimpinan spiritual. Sayangnya sebagian orang Syiah juga Sunni menganggap imamah dan khalifah sebagai satu makna. Akibatnya substansi masalah teredukasi dan dikaburkan oleh sentimen sektarian yang memanas karena kesalahpahaman yang berkepanjangan. Jadi ada salah paham ini dalam arti khalifah dan imamah itu mereka anggap sama oleh Syiah dan Sunni. Jadi ada yang patut disayangkan, adanya orang-orang Syiah yang memberikan pernyataan yang bisa ditafsirkan sebagai penolakan terhadap kepemimpinan struktural itu. Misalnya dengan memunculkan tema perampasan hak kepemimpinan yang terkesan mereduksi imamah menjadi khilafah
Padahal perampasan tidak ada dalam konteks imamah. Imamah tak bisa dirampas dan diberikan oleh siapapun. Menurut orang Syiah, syarat keterpilihan para khalifah terdahulu masih patut dipertanyakan. Jadi kritik Syiah atas keterpilihan para khilafah bukanlah pada soal perampasan imamah, melainkan dalam hal proses pemilihan dan kebijakan mereka selama menjadi khalifah. Sejarah menunjukkan bahwa Imam Ali tetap mendukung dan membaiat Khalifah Abu Bakar. Meskipun setelah berlalu 6 bulan, pembaiatan tersebut justru menjadi indikator bahwa syarat ekspabilitas publik telah terpenuhi dan kebijakan khalifah telah diakui. Hal ini menjadi dasar bahwa kekhalifahan tidaklah berada dalam posisi vis a vis dengan imamah. Sebaliknya, ucapan selamat dari Umar atas Imam Ali pada hari Ghadir Khum adalah pengakuannya kepada Ali bin Abi Thalib sebagai wali atau imam spiritual dan tidak menghilangkan peluangnya sebagai khalifah struktural pada periode selanjutnya. Imam Ali jelas tidak pernah mundur dari posisinya sebagai imam, karena memang posisi imam tidak bisa dianulir. Posisi imam bukan kepemimpinan yang bersifat struktural dan ditentukan berdasarkan banyaknya suara pemilih. Syiah berkeyakinan bahwa Imam Ali ditunjuk langsung sebagai imam oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang pada hakikatnya imamah dan khalifah itu berbeda. Oke. Terima kasih kawan-kawanku yang sudah menyimak video presentasi saya. Semoga kalian bisa mendapatkan materi dari ini, mendapatkan pelajaran, dan juga terima kasih untuk dosen saya Bapak Dr. Muhammad Asy yang telah memberikan tugas ini. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.